Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kasih Tuhan Yesus merupakan sebuah jalan syukur yang biasa, karena hanya melalui anugerah Tuhan, hanya melalui kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Bahkan kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Beribadah dengan tempat yang sudah Tuhan sediakan, itu juga merupakan sebuah anugerah yang begitu besar. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri semuanya. Saya rindu kita semua meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh, di mana kita boleh merenungkan kembali cinta kasih Tuhan Yesus yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kebaikannya, kasihnya, bahwasanya untuk selama-lamanya. Biarlah alam semesta, segala yang diciptakan oleh Dia melalui firman-Nya, memuji kebesaran-Nya, mengagungkan kemuliaan-Nya. Demikian juga kita di tempat ini boleh memberikan hati yang terbaik untuk Dia, mengucapkan rasa syukur yang keluar dari hati yang paling dalam kepada Dia. Hosana, hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian, rasa pengagungan kita kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan Allah yang sudah menjadikan kita anak-anak-Nya. Haleluya Tuhan. Mari katakan bersama-sama, alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bertahta dulu sekarang
bersyukur. Kami berterima kasih lagi kepadamu ya Tuhan. Haleluya Bapa. Syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasakan beban berat. Mungkin di antara kita membutuhkan sebuah pemulihan. Mungkin di antara kita merindukan kuasa Tuhan dinyatakan. Begitu banyak hal yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tetapi kita tidak tahu, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang hidup. Allah yang mengerti apa yang kita alami. Allah yang maha tahu apa yang kita rasakan. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan Hosana, Hosana. Hosana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menghantar kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat. Bahkan Tuhan kami biarlah menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Urapan kuasa otoritas-Mu yang menjadi nyata bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Bahkan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Baik dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, boleh memperoleh kelegaan daripada Engkau, karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Pendeta Alex. Bapak Ibu, biarlah hati kita penuh dengan sukacita oleh karena lawatan Tuhan. Amin. Tadi Pendeta Alex mengatakan yang letih lesu dan berbeban berat akan mendapatkan kelegaan. Amin. Kalau begitu, mari kita bersukacita memberikan yang terbaik bagi Allah kita yang maha mulia. Mari kita angkat satu pujian di mana kita semua adalah anak-anak yang sudah mendapatkan penebusan dari karya Yesus Kristus di kayu salib. Kita wajib bersyukur, kita wajib menyatakan itu kepada setiap orang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian, kami yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah di mana dosa kita sudah selesai dilunasi oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini dan bertepuk tangan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Katakan sekali lagi, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, manapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Amin. Katakan sekali lagi, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mujizat Tuhan pasti terjadi ketika kita menyatakan kuasa Tuhan dan siapa itu Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.
Dan saya mau mempersilahkan kepada siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari silakan. Boleh Pak? Shalom. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dan memelihara kehidupan kami, bahkan mengutus kami di dalam pelayanan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. 3 bulan kita nggak bertemu ya. Sejak kami datang Natal di sini, ya kami dengan keluarga, ketika Tuhan mengutus, kami pergi saja, begitu saja. Yang penting ada janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saya pernah saksikan bagaimana ketika kami dari Jakarta pindah ke Batu Malang, Tuhan gelisahkan untuk kami kembali ke Jawa Barat. Karena memang Tuhan, sebelumnya kami memang pernah menggembalakan jemaat di Batu Malang sekian tahun, tapi Tuhan memanggil kami untuk terjun dalam pelayanan misi tahun 2005 dan kami tinggal di daerah Ciwidey. Dan selama 8 tahun, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami bisa bertahan dan berdiri jemaat di sana. Tetapi tugas kami memang merintis satu jemaat di sana, merintis satu pelayanan. Setelah kami mengkader orang lokal, kami serahkan pelayanan itu kepada dia dan kami merintis kembali di tempat yang baru. Tapi tahun 2014 Tuhan izinkan kami ke Jakarta. Jadi hijrah menghilang ke Jakarta. Sampai 6-7 tahun kami di sana. Kami kemudian ada pandemi dan kami kembali ke Batu Malang. Tapi Tuhan masih mau memakai kami dan menggelisahkan kami untuk kembali ke Jawa Barat untuk menjangkau ya sisi mama saya yang memang orang Sunda, China Sunda ya. Jadi beliau mau saya kembali untuk pelayanan. Memang kami pergi begitu saja dengan janji firman Tuhan. Kami tidak di bawah satu lembaga misi yang mendukung kami, ya mensupport kami. Tidak ada juga gereja yang juga mensupport kami secara dana, tidak ada. Jadi kami pergi begitu saja dengan apa yang kami miliki, dengan keluarga kami berangkat. Ya, proses waktu memang kami bertanya-tanya, betulkah Tuhan? Ya, Tuhan utus kami di sini, bisakah kami bertahan? Itu muncul saudara pemikiran-pemikiran itu. Terus bagaimana bentuk pelayanan kami? Itu juga ada gitu ya. Tapi kami bersyukur ini sudah masuk bulan ke-8, bagaimana Tuhan dengan ajaib memelihara hambanya dan keluarga hambanya, mencukupkan segala kebutuhannya, bahkan juga memberi jalan keluar dalam pelayanannya. Ya, kami bersyukur, kami tahu bahwa tugas kami itu seperti Paulus. Yang pertama sebagai pemberita Injil, yang kedua sebagai tent maker, tukang kemah. Jadi status saya sekarang sebagai pemberita Injil dan pengusaha. Pengusaha kecil-kecilan ya. Ya, Tuhan mau kami tidak bergantung dengan seorang pun atau dengan apapun di dunia ini. Bapa kita hanya mau saya kembali ya bergantung hanya kepada Dia. Kami hanya mendapat janji firman Tuhan seperti ini dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi kami berjalan di tengah kemustahilan karena situasi pandemi, tapi juga dengan situasi kami. Tapi Tuhan di tengah kemustahilan itu Tuhan buat sesuatu yang tidak mustahil bagi Dia, juga bagi kami. Dia akan membuat, dikatakan
jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan puji Tuhan, ya kami ya hanya nurut apa yang Tuhan Bapa kita. Jadi kami pergi, kami pernah sampaikan, jadi dengan gelang penginjilan ini, gelang sukacita atau gelang barokah ini, kami kemanapun pergi dengan usaha yang kami Tuhan kasih ya lewat seorang teman. Jadi kami jualan ayam kemana, oke. Yang penting kami bisa bertemu dengan orang dan menyampaikan kabar baik. Dan kami bisa memotivasi, mendorong teman-teman yang lain untuk juga pergi. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati, kami bisa bertemu, bisa sampaikan Injil, berita sukacita ini, bahkan lewat teman-teman ada orang yang dimenangkan. Jadi bulan yang lalu kami sempat membaptis satu jiwa ya dari latar belakang M, dan beliau dari Brebes, Tegal, dan memang dengan latar belakang yang fasih, saya sendiri terheran-heran, tapi Tuhan jamah dia dan buka hatinya dan dia terima Tuhan Yesus, dan dia katakan saya mau dibaptis. Jadi sebelum dia pulang kami membaptis dia. Saya bersama rekan dengan Pak Anton Maukar di rumahnya, kami membaptis orang ini. Saudara, itu luar biasa, ajaib. Dan kami sekarang ada beberapa gereja rumah, dan termasuk di Jakarta itu yang kami rintis juga kami lanjutkan. Jadi kami menyebutnya itu rumah bengkel. Tadi ada kata-kata pemulihan. Kenapa disebut rumah bengkel? Bengkel itu tempat untuk mereparasi, memperbaiki ya, supaya kendaraan itu dipulihkan dan bisa jalan lagi. Jadi doakan, saya sudah sharing dengan Pak Yopi, dengan Pak Togu, jadi kami ingin juga meresmikan jadi IMC rumah bengkel. Ya, jadi pelayanan kami juga ada di Bandung Barat, ke Subang. Jadi tolong doakan supaya dalam setiap kesempatan kami dimampukan oleh Tuhan, diberanikan untuk terus bisa memberitakan kabar baik, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Ya. Kami saat ini tolong doakan, kami sedang melayani satu pengusaha kain ini di Bandung ya, yang sedang karena pandemi, karena masalah rumah tangga, dia sedang drop ya. Harta yang dia miliki itu kain ribuan. Ya, kain-kain bagus. Jadi kami akan bantu. Nanti kita akan share ke teman-teman. Jadi kain yang untuk wanita, untuk pria saya nggak cocok juga, jadi apa banget. Jadi itu kalau orang dari Medan mungkin suka dengan kain itu ya. Kainnya bagus itu, kalau harganya bisa 200 sampai 300, tapi dijualnya 100. Saya bilang kita bantulah. Tapi yang terpenting adalah ketika kami datang ke rumahnya, kami bisa melayani dia. Kami untuk dia kembali kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus dalam hati dan hidupnya. Hidupnya dipulihkan, diperbaiki, dan dia tahu maksud Tuhan. Bahwa Tuhan mau pakai dia untuk dia pergi memberitakan Injil. Ya, seperti itu. Ya, saya ada kain itu di mobil, Bapak ibu-ibu yang mau tertarik silahkan nanti saya lihat. Tapi itu kesaksian yang bisa kami sampaikan. Puji Tuhan, ya terima kasih pernah mendoakan kami juga, dan kami berharap terus mendoakan kami. Jadi untuk kami terus bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kesaksian yang luar biasa, di mana kuasa Tuhan terus dinyatakan ketika kita, anak-anaknya, siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, dan siap untuk menjadi pelayan-pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan Tuhan. Dimanapun, kemanapun Pak, kalau Tuhan sudah mengutus, Roh Kudus pasti ada bersama dengan kita, memberikan semangat, kemampuan ya Pak, keberanian untuk menyatakan Injil. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cita kasih Tuhan? Pak Nelson silahkan. Ya, salam. Menarik ya kesaksian Pak Hendrik tadi. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah lama punya pergumulan begini.
Tempat yang kami tinggal itu kan itu dulu asrama. Ya, asrama untuk anak-anak Sunda yang disekolahkan, dibiayai. Tapi sudah lama tidak ada lagi anak asramanya, masih ada tapi tinggal di keluarga lain, ya bukan bersama dengan kami. Sehingga menjadi pergumulan bagi saya, Tuhan, tolonglah supaya kami bisa pindah dari sini. Karena pikir saya istilahnya sekarang itu gabut ya. Gaji buta gitu ya. Maksudnya kami menempati rumah tetapi tidak ada tanggung jawab. Maka saya bergumul, Tuhan tolonglah. Karena itu beban bagi saya. Bagi saya berat gitu ya. Nah, terus bergumul. Nah, bulan 2 awal, tanggal 3 kalau saya nggak salah atau tanggal 2, datanglah sepasang suami istri dari Kuningan. Punya anak satu, usia 6 tahun kemarin tanggal 14. Lalu ditempatkan di asrama itu. Lalu saya ajak mereka, mau nggak kita persekutuan tiap hari malam jam 8. Ya, walaupun kadang jam 8 tergantung waktu karena suaminya juga suka pulang jam 8. Kalau langsung kan capek ya, mau beres-beres dulu. Nah, dia itu orang Kristen. Suaminya, istrinya dulu bukan Kristen, tapi kemudian dibawa ke gereja, tapi tidak aktif. Suaminya itu tidak aktif juga. Akhirnya ya singkat cerita kami selalu bersekutu di situ, walaupun kadang ada juga bolong-bolongnya karena faktor saya atau faktor-faktor lain. Tetapi hampirlah dalam seminggu itu bisa 5-6 kali tiap malam. Nah, lalu 2 hari yang lalu dia cerita, saya setelah di sini, ini nggak tahu apakah dia basa-basi atau serius. Baru pikiran saya terbuka ketika Bapak menjelaskan firman Tuhan. Kok nyambung semua ya? Tapi di sana kalau di gereja saya nggak pernah dapat apa-apa. Nah, ini semoga ini bukan basa-basi, gitu ya. Semoga itu serius. Semoga bukan menyanjung supaya menyemangati saya. Ya tidak salah juga supaya tetap semangat gitu ya. Tapi kan jadi buruk ya dampaknya kalau seperti itu. Nah, dan ya istrinya juga ya tentu tetap ikut. Memang waktu baru pertama datang saya langsung tanya keselamatannya, itu kebiasaan saya. Bagaimana dengan keselamatan dia? Dia juga bingung, tidak jelas gitu ya. Ya akhirnya saya jelaskan saja. Nah, jadi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu di sini adalah saya akhirnya berpikir, seandainya Tuhan berikan rumah kepada saya jauh lebih baik dari tempat yang sekarang, apakah saya rela pindah? Dan saya katakan tidak, hati saya tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena ada orang ini. Nggak tahu, saya juga bingung kenapa hati saya begini. Apakah seandainya Tuhan beri rumah sekarang dan saya harus pindah, saya tidak siap. Nah, itu hati saya. Saya akan lebih memilih tetap di tempat itu dengan segala banyak faktor sebetulnya kekurangan yang sekarang di rumah gitu ya, bocor lah apalah, perbaiki berkali-kali karena rumah itu sudah sangat tua, ya tetap saja bocor, dan ada faktor-faktor lain yang saya tidak sebut tapi itu sangat mengganggu kami sebenarnya. Tetapi hati saya jadi tidak siap karena hadirnya mereka di situ. Bukan setelah Bapak itu katakan bahwa dia pikirannya terbuka setelah saya menjelaskan firman Tuhan selama ini, bukan. Karena saya melihat jiwa yang 2 ini, 3 sama adik anaknya itu, kalau nanti kami pindah, mungkin tidak akan pernah lagi bersekutu, tidak akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Itulah menjadi beban di hati saya. Jadi Bapak Ibu tolong terus doakan. Nah, ternyata Tuhan mungkin tidak kasih rumah di tempat lain, ya ada, dia punya maksud yang berbeda dengan yang saya pikirkan. Saya merasa keberatan tinggal di situ karena merasa tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ternyata Tuhan utus orang lain supaya saya bisa melayani mereka. Ya, jadi mereka bisa dilayani. Istrinya juga sering curhat ke istri saya, katanya, "Bang, tadi nangis lagi. Kenapa? Ya curhatlah masa lalu." Jadi istrinya suka curhat ke istri saya dan suka nangis. Kalau curhat karena banyak pergumulan di kampung, pergumulan dengan ya rumah tangga dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tolong dukung terus supaya saya ya pekalah kepada suara Tuhan, jangan berpikir ini
nggak ada tanggung jawab di sini, tapi saya bisa tinggal di tempat ini. Nah, itu pikiran saya secara manusia, menjadi beban mental saya juga. Tapi ya supaya saya bisa melihat apa sih maksud Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu, supaya melalui kesempatan-kesempatan yang demikian nama Tuhan terus dimuliakan. Dan saya sudah gelisah sekarang karena sudah ada beberapa, mungkin sekitar 2 minggu ini saya tidak memberitakan Injil. Saya sudah gelisah tiap hari. Tuhan, bagaimana ini? Karena terakhir saya memberitakan Injil itu kepada tukang sol sepatu. Saya keluar rumah, Tuhan, saya mau sol sepatu saya hari ini, tapi sekaligus juga dalam benak saya, Tuhan, saya mau mengabarkan Injil hari ini. Jadi saya keluar rumah, dekat dengan tempat saya bekerja, ada tukang sol sepatu. Mang, saya bilang, saya mau sol sepatu nih, nah ada tempatnya di sana, nanti ya datangnya. Ya saya injili dia. Dia memang, saya tidak tentang terima Yesus Bapak Ibu, tapi satu hal saya ingat dia. Jadi Pak, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Oh ya, betul. Bapak juga kalau mau masuk surga, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tapi dia pergi saja ya, pergi. Tapi sol sepatu saya sudah disol. Dan dia berangkat. Ya, semoga Roh Kudus nanti membuat dia sekali waktu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi tolong doakan supaya saya terus melangkah mengabarkan Injil ini, karena jujur saja saya tersiksa dengan, kalau saya tidak, bukan tersiksa apa namanya, gejolak batin saya itu terganggu sekali kalau tidak ada orang yang saya injili. Ya, terima kasih ini kesaksian saya. Ya Bapak Ibu, semoga kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar juga menjadi motivasi atau inspirasi bagi kita bahwa siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan, kapan saja, di mana saja Tuhan bisa memakai kita. Amin. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan satu pujian, Ku yakin saat Kau berfirman. Dan biarlah firman ini menguatkan hati kita, meneguhkan kembali kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri lagi, kita akan menyanyikan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak-bapak saja yang menaikkan pujian ini, dan kaum wanita semua berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu. Benar Tuhan. Bapak-bapak berdoa, dan silakan ibu-ibu katakan,
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Benar Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan, kami mengucap syukur atas semua karya yang sudah Engkau kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya pujian semua yang kami lakukan dapat menyukakan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, yang hanya memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan tibalah saatnya kami sama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi saudara seiman hamba-Mu, jemaat Tuhan yang telah hadir. Sehingga pada saat kami belajar kebenaran firman-Mu, kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan, hamba juga terus memohon, sehingga Engkau yang pagari mulut lidah hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan, Injil-Mu yang diberitakan, dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang keras ini, kelihatannya masih ada yang lapar ini. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita? Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Dan saya bersyukur mengapa? Karena di tengah kondisi yang saat ini semakin baik, tapi juga kita terus berdoa agar Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia maupun dunia ini, sehingga kita bisa bersekutu bersama-sama lebih leluasa lagi. Nah Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya senang karena ya, bisa berjumpa dengan rekan pendeta. Ya, memang betul beliau tadi sudah memberikan kesaksian. Memang 3 bulan yang lalu pas Natal beliau datang, ya kami jumpa. Dan hari ini kami jumpa lagi. Ya. Tapi akhirnya juga beliau berjumpa dengan Pak Yopi. Ya. Waktu itu belum berjumpa, tapi puji Tuhan bisa ngobrol. Dan kita juga bisa, saya juga sudah jumpa dengan Ibu, dengan Bapak, sudah beberapa kali, khususnya 2 kali ya. Dan puji Tuhan Bapak dengan Ibu juga dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar khususnya membaca firman Tuhan ya, dengan sederhana yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Sebenarnya memang bacaan ini bagusnya dari pasal 2 sampai pasal 4. Ya, harusnya pasal 2 sampai pasal 4 ya. Tapi di sini kita lihat baik-baik tentang kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya, saya baca 1 ayat lalu sisanya nanti kita akan sambil renungkan, kita akan baca. Di 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sekali lagi, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, jadi khotbah saya hari ini tentang saling mengasihi. Tapi pasalnya sebenarnya pasal 2 sampai pasal 4. Ya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan satu kalimat yang saya tulis, bersedia mengampuni kesalahan orang lain tanpa harus memendam rasa benci atau marah kita
bisa berhasil mengasihi dengan kasih Allah yang tulus. Sekali lagi, bersedia mengampuni kesalahan orang lain tanpa ada rasa, tanpa harus memendam rasa benci atau marah, agar kita bisa mengasihi dengan kasih Allah yang tulus. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi persoalannya adalah kita harus saling mengasihi. Saya melihat baik-baik dan mengamati kemarin ada satu peristiwa menarik. Saya kurang tahu apakah ini kejadiannya mereka memang kakak adik atau tetangga. Jadi kemarin saya pulang, setelah saya pulang saya karena jalan potong, jadi saya lewat aja lorong rumah orang supaya lebih cepat sampai di rumah. Karena lewat jalur biasa itu biasanya lampu merah dan cukup macet karena sudah sore menjelang malam. Nah setelah saya pulang, ada dua anak yang mukanya mirip. Mereka dua berantem. Yang kecil ya, mukul yang gede. Dan yang gede teriak besar-besaran. Nangis di tengah jalan Bapak Ibu. Akhirnya yang kecil setelah mukul dia lari. Dikejar sama yang besar. Dia lari ke pintu rumah. Akhirnya kesal yang besar. Dia hanya bisa berdiri di jalan umum itu dan dia berteriak. Di gang umum itu dia berteriak. Nangis besar-besar Bapak Ibu. Hanya saya lewat di situ, saya bilang ada apa, saya suruh tenangkan dia. Kemudian saya jalan terus. Nah Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika orang tidak saling mengasihi, ekspresi kejahatan, ekspresi kesalahan, ekspresi dosa yang orang bisa lakukan. Mengapa saya katakan demikian? Karena nanti kita lihat baik-baik bagaimana ketika kita baca teks ini, tetapi juga dia mencontohkan bagaimana Kain dan Habel ya, yang melakukan kesalahan. Bagi saya itu sangat menarik ketika kita membaca teks ini. Dengan tema saling mengasihi. Bapak Ibu, di dalam pasal Yohanes pasal 2 sampai pasal 4, kalau Bapak Ibu cermati baik-baik, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 14, itu memang ada perintah yang baru, tapi perintah yang baru itu berkaitan dengan saling mengasihi. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana orang yang saling mengasihi, cara hidupnya tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kalau kita lihat lagi bagaimana pasal 3, ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 24, kita melihat bagaimana anak-anak Allah, cara hidup mereka dan praktik hidup mereka, yaitu tidak cara hidup orang dunia, tetapi di pasal 3, ya, ayat 11 sampai 24 kita melihat lagi ada kata saling mengasihi. Dan yang terakhir kalau kita lihat lagi tentang persekutuan, ya bagaimana orang harus menguji roh, tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10, di situ ada lagi kata tentang saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Di pasal 4 ayat 11 sampai 21. Di ayat 10, 7 sampai 10 kasih berasal dari Allah. Tetapi di ayat 11 sampai 21 saling mengasihi. Jadi di dalam Yohanes mulai dari pasal 2 sampai pasal 4. Kalau dicermati baik-baik khususnya di pasal 3 dan pasal 4. Kata saling mengasihi itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika saya membaca teks ini dan saya melihat bagaimana kalau orang tidak hidup dalam kasih. Itu sangat tragis sekali. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tadi saya katakan saling mengasihi. Mengapa ini penting sekali? Karena di sini sangat ditekankan. Bahkan kalau kita baca baik-baik. Di ayat yang ke-11 di pasal 3 dia berkata, di ayat 18 di pasal ke-3 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saling mengasihi ini agapomen ini sebenarnya kita harus melakukan tindakan kasih. Jadi timbal balik. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum saya bercerita, ya, tentang teks ini, ada hal yang menarik ketika saya belajar dari seorang profesor, ya, dia bicara tentang Injil yang sejati. Ketika kuliah, ya, profesor itu berkata, dia bicara tentang Injil yang sejati dan dia menuju pada pribadi Kristus. Tetapi di tengah pembicaraan dia menyampaikan materi, ya, dan dia mengeksposisi kitab Galatia, kemudian dia hubungkan dengan Injil yang sejati dengan teks-teks Alkitab yang lain. Ada satu hal yang menarik bagi saya adalah ketika dia berbicara tentang Kristus,
saya sangat terkagum. Mengapa saya katakan saya sangat terkagum? Karena di situ dia berkata bagaimana Allah mengasihi manusia dulu. Bagaimana Allah adalah sumber kasih itu. Dan kalau kita baca baik-baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga dapat melihatnya di dalam pasal 4 ayat 7 sampai 10. Bahkan di ayat 10 dikatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi memang benar sekali bahwa kita lihat baik-baik, sumber kasih itu adalah Allah. Sumber kasih itu adalah Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang menarik ketika profesor itu berkata bahwa Injil yang sejati, Allah yang sejati, itu datang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan dia rela mati di kayu salib untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah. Untuk membawa kita memperbaiki relasi yang rusak dengan Allah. Bahkan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Injil sejati inilah, atau Kristus inilah yang kita harus beritakan. Tapi bagi kita, bagaimana bukti bahwa Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Jika Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, harusnya kita hidup saling mengasihi. Maka tema pada pagi hari ini adalah saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan, mengapa orang percaya harus saling mengasihi? Mengapa orang percaya harus saling mengasihi? Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hal yang pertama, coba perhatikan baik-baik di ayat yang ke-23. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 23. Bapak Ibu bisa tolong bacakan satu orang? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 23. Kalau ayat 11 tadi kan kita sudah baca. Iya, kita harus saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Betul Allah itu adalah kasih, tapi setelah Allah mengekspresikan kasihnya, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah datang menebus dosa manusia. Dan kita juga tahu bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat yang kelima dikatakan bahwa ia telah menyerahkan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Tetapi bagaimana Allah mengekspresikan kasihnya kepada kita. Tetapi Allah juga mau bahwa setiap anak-anak Tuhan yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mencatatnya, bahkan menuliskannya dengan tepat sekali. Dikatakan bahwa inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada hal yang menarik. Kita seringkali berkata bahwa saya mengasihi saudara saya. Tetapi tindakan dan perkataan kita ada kalanya menyakiti orang tersebut. Saya ingat, tentu saya juga sudah pernah khotbahkan bagaimana orang Samaria yang murah hati. Nah, ketika kita melihat kasus orang Samaria yang murah hati, dikatakan di situ adalah dialog dengan ahli Taurat. Ada satu pertanyaan, siapakah sesamamu manusia? Nah, di dalam konteks siapakah sesama manusia, banyak orang berpikir karena kata yang dipakai itu adalah kata lesen. Lesen ini adalah bukan saudara satu darah, saudara kandung atau saudara sesuku. Kalau saudara sesuku itu kata yang dipakai itu adelpos. Tapi pelesen ini adalah orang di luar. Tapi orang di luar ketika kita lihat baik-baik, ia dirampok. Dan apa yang terjadi?
Ketika orang Samaria melewati orang tersebut, padahal di situ ada apa? Dikatakan, orang yang lewat itu bukan orang bodoh. Ya. Tapi orang yang melewatinya, tibalah pribadi ketiga itu orang Samaria. Dia mengangkat orang itu, membalut lukanya, membersihkan, membalutnya. Dan bentuk kepedulian itu, ya respek dia itu, dikatakan Yesus bahwa siapakah sesama manusia. Orang yang melakukan bentuk kasih itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kalau kita berkata kita mengasihi si A, si B, dan si C. Mari kita memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Agar mereka tidak binasa. Mari kita mengekspresikan kasih yang tulus kepada mereka. Supaya mereka tidak binasa. Tapi kasih Allah ketika mereka alami. Pengorbanan Kristus ketika mereka mendengar dari lidah dan mulut kita, dari tingkah laku kita. Maka kita juga akan memberitakan bagaimana pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Tetapi juga kita telah menunjukkan bahwa kita saling mengasihi. Sama seperti Kristus memerintahkan kepada kita untuk melakukan, yaitu mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat bagaimana kita harus saling mengasihi, itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu, saya kasih contoh yang sederhana. Karena saling mengasihi merupakan perintahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada satu hal yang Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkannya bersama-sama setelah di rumah. Tetapi bagi saya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah saling mengasihi? Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu. Ketika saya nonton kisah nyata, karena saya di YouTube itu sering suka buka video dan cari kisah nyata. Ada satu anak, dia itu di bawah 6 tahun, umurnya sekitar 4 dan 5 tahun. Dia pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, orang tuanya terlambat jemput karena adiknya di rumah tidak ada yang jaga dan omahnya juga belum menjemput. Akhirnya anak ini berinisiatif keluar dari sekolah. Namun ketika dia keluar dari sekolah, harusnya rumahnya berjalan ke arah sebelah kiri. Namun anak ini berjalan ke arah sebelah kanan. Dan ada seorang ibu di depan sekolah itu melihat anak itu berjalan. Dia kaget. Mengapa anak sekecil itu keluar dari sekolah tanpa didampingi orang tua, dia berjalan. Karena ibu ini penasaran dan ibu ini dia punya seorang anak di rumah juga. Dia mengikuti anak ini dari belakang. Dia mengikuti anak ini dari belakang. Sekitar berjalan hampir sejam lebih, ibu ini bertanya kepada anak ini, "Nak, engkau mau kemana?" Anak ini tidak menjawab. Dia terus berjalan, tapi jalannya bukan semakin mendekati rumahnya, tapi semakin jauh karena sekali lagi tadi berlawanan arah. Dan anak ini karena dia takut penculikan anak, dia tidak menjawab. Dia terus berjalan. Nah, sekitar hampir 2 jam kemudian, ibu ini bertanya lagi, "Dek, kamu mau kemana?" Anak ini berkata, "Saya mau pulang ke rumah." Ibu ini bertanya, "Apakah ini jalan menuju rumah kamu?" Dia berkata, "Iya." Tetapi ibu ini berkata, "Ya sudah, naik aja sama ibu, sama tante akan antar kamu ke rumah." Dia berkata, "Kata mama saya dan bapak saya, kalau kita tidak kenal orang, jangan ikut. Ada banyak kasus penculikan." Dan anak ini tidak naik. Dan ternyata sudah sampai gelap Bapak Ibu. Di video ini, dia ambil video dari mobil ini sudah sampai gelap. Anak ini terus berjalan. Dan ibu ini bertanya ketiga kali, "Kamu sebenarnya mau kemana? Mau pulang ke rumah?" Anak ini sudah mulai menangis. Dia sudah mulai menangis. Dan dia berkata, "Saya sudah capek tapi belum sampai rumah." Lalu ibu ini bertanya, "Sebenarnya rumah kamu di mana?" Dia menyebutkan arah yang berlawanan. Ibu ini berkata, "Kamu sudah berjalan sangat jauh dari rumah kamu. Harusnya rumah kamu tidak menuju arah sini, tapi harusnya berjalan ke arah sana." Ya sudah, kalau begitu, kamu ikut ibu saja. Ibu akan putar arah dan antar kamu ke rumah. Singkat cerita, anak ini
diantar pulang sampai di rumah. Omanya itu menangis terharu. Karena apa? Karena anak ini dari siang sampai malam belum sampai di rumah. Mereka semua sudah gelisah, orang tuanya juga sudah panik. Tapi karena orang tuanya juga pergi dan mencari, sehingga mereka belum menemukan. Ibu ini membawa anak ini dan ibu omanya mendesak untuk meminta nomor dari sang ibu ini. Dan omanya berkata, untung engkau orang yang baik hati. Untung engkau orang yang betul-betul mengasihi anak ini. Seandainya anak ini diculik oleh orang lain, maka tidak mungkin kami dapat menemukan anak ini. Tapi keesokan harinya, mereka berupaya untuk menelpon ibu ini dan berjumpa dengan ibu ini. Tapi saya kaget di video itu. Bapaknya sampai bersujud, sampai tunduk memencium kaki ibu itu. Nah Bapak Ibu, ketika kita berkata tentang saling mengasihi, bukankah Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Bahkan kasih Kristus itu kita rasakan melalui pengorbanannya. Dan kasih Kristus itu kita rasakan melalui anugerahnya. Dan kasih Kristus itu dia sudah buktikan di atas kayu salib. Tinggal kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya betul-betul kita taat melakukan perintahnya. Yaitu hidup saling mengasihi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Karena saling mengasihi merupakan perintah dari Allah sendiri. Merupakan perintah dari Kristus sendiri. Tanpa kita memikirkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Tapi marilah kita betul-betul memiliki kasih agape. Kasih Kristus kepada sesama. Karena Allah sendiri sudah mengekspresikan kasih itu kepada kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Seperti ibu begitu mengasihi anak itu. Padahal tidak ada hubungan saudara dengan dia. Padahal tidak mengenal anak tersebut. Tetapi dia mengekspresikan kasih, kepedulian dan pertolongan kepada anak tersebut untuk menyelamatkan anak tersebut. Jauh daripada itu. Bukankah kasih Kristus sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita? Amin. Maka marilah kita harus saling mengasihi. Dengan apa? Melakukan perintahnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 berkata bahwa yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kata harus loh Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya dengan tulis harus. Dan juga di ayat 23 dikatakan di situ sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Apa perintahnya? Bunyinya di atas. Kita saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi pertanyaannya. Saya kepada Bapak Ibu. Sudahkah kita saling mengasihi? Sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita bangun. Kita memikirkan bagaimana Allah mau kita melakukan perintahnya. Yaitu saling mengasihi. Ya, kalau saya di rumah, teriakan, Mei itu bilang, aduh kelihatannya tidak terawat, cukur atuh. Bagian saya cukur begini Bapak Ibu, dia bilang, oh ganteng. Jadi kasihnya sebatas janggut. Ya, tadi pagi pun dia lihat saya udah cukur, saya udah bereokan ini. Udah panjang begini ya, semuanya sudah bereokan. Ya. Oh langsung dia bilang, handsome katanya. Jadi selama ini dia menikah sama saya, dia meragukan kegantengan saya. Ya, bukan itu, tetapi maksudnya di sini adalah seringkali kita mengasihi hanya dari secara fisik. Tapi kasih Allah melampaui segala sesuatu. Maka mari kita mengasihi dengan penuh ketulusan, yaitu kasih agape. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu juga harus ingat bahwa Allah juga bisa mengasihi dengan kasih filia. Mengapa saya katakan? Karena pertanyaan dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya dengan kasih agape 2 kali. Dan Petrus menjawabnya dengan kasih filia. Tapi standar kasih Allah itu Petrus tidak pahami dengan baik. Tapi Allah merubah pertanyaan itu. Petrus, pertanyaannya Petrus, apakah engkau mengasihi dengan kasih filia? Petrus menjawabnya dengan kasih agape. Orang seringkali bilang, oh Petrus sudah memahami kasih agape. Tapi jangan lupa, Allah menurunkan standarnya untuk mengasihi dengan kasih filia. Jadi Allah pun bisa menunjukkan kasih terhadap sesama. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Bukankah kasih itu Allah sudah tunjukkan dan Allah mempraktikkan 2 hal itu? Kalau begitu, ketika dia memerintahkan kepada kita,
dia juga sanggup melakukannya. Bahkan jauh daripada pemikiran kita. Ayo semangat mengekspresikan kasih yang tulus, yaitu menjalankan perintahnya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, karena saling mengasihi merupakan perintah. Hal yang kedua, Bapak Ibu, coba kita lihat aja di ayat 10, supaya kita pakai bahasa Indonesia sederhana aja. Di ayat 10, inilah tandanya. Di ayat 10, pasal 3 ayat 10. Ya. Pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Karena ini tandanya anak-anak Allah. Bagaimana orang bisa mengenal Allah? Bagaimana orang bisa berjumpa dengan pribadi Sang Juru Selamat itu? Bagaimana orang bisa berkata bahwa kita mengasihi dia dengan tulus? Sementara kita sendiri tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang bisa mengasihi dengan tulus, dengan kasih agape, dengan kasih persaudaraan, dengan kasih menerima orang lain tanpa ada rasa benci. Mengapa? Karena di situ dikatakan kalau kita tidak mengasihi, kita itu seperti membunuh. Baca aja Bapak Ibu di teks itu. Kalau saya baca baik-baik, nanti Bapak Ibu kita kerjaannya hanya baca saja. Tetapi perhatikan baik-baik. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalkan ini saya misalkan ya di ayat yang ke-18. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-13 di 1 Yohanes ya pasal 3 ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, hebat sekali. Tetapi persoalannya adalah di ayat 12 dikasih contoh. Seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Dan perbuatan adiknya benar. Itu berkaitan dengan persembahan. Tetapi ketika orang kehilangan kasih, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Rasa benci, rasa marah, kejahatanlah yang dilakukan. Dan Kain sudah diperingatkan oleh Allah. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jangan sampai marah. Tapi karena amarah lebih besar dari kasihnya kepada saudaranya, kepada adiknya sendiri, dia membunuhnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dikatakan si jahat. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa ciri khas hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Apa perbedaan kita dengan orang dunia? Salah satu perbedaan kita adalah kita memiliki kasih. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, karena inilah tandanya anak-anak Allah. Bukan saja kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bukan saja kita telah memiliki kepastian keselamatan. Tapi cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup orang dunia ini. Harus melakukan kebenaran Allah. Harus melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingat baik-baik. Bapak Ibu kalau klik ada satu video di YouTube. Ini kisahnya sangat menarik. Ada seorang tentara, ketika dia berjalan, dia menemukan seorang anak laki-laki berjalan membawa tas dengan kresek. Dan anak itu kelihatan mukanya pucat. Ini anak ini saya lupa apakah dia dari Tasik atau Garut, tapi kemungkinan besar dari Garut di video itu. Dia mau berjalan pulang ke Garut. Tapi sebelum dia pulang ke Garut, dia pergi dulu ke pamannya. Mengapa dia berjalan itu berkilo-kilometer? Dia pergi ke pamannya. Karena ternyata mama, bapak, dan adiknya kecelakaan. Dan mereka semua meninggal. Dan dia sebatang kara. Di tengah dia tidak punya apa-apa, dia pergi ke pamannya. Berjalan kaki. Membawa tas dan kresek. Singkat cerita, tentara melihat dan
melihat anak itu berjalan sempoyongan. Dan dia menghampiri anak tersebut. Lepas dari ini agama apa? Tetapi yang menariknya adalah dia menghampiri anak tersebut dan dia bertanya. Setelah dia bertanya, dia ajak anak itu makan. Dan dia kasih tumpangan, dia mengantar anak itu ke pamannya. Sesampainya di pamannya, dia berkata kepada anak itu, ini nomor telepon saya. Jika ada apa-apa, tolong kamu hubungi saya. Singkat cerita, anak itu dirawat oleh pamannya. Tapi pamannya juga sederhana dan punya tanggung jawab. Sementara anak ini harus disekolahkan. Dan dia telepon tentara ini, saya pengen sekolah. Dan tentara ini mencari sekolah. Kemudian memasukkan anak ini ke sekolah. Untuk jangan putus sekolah. Tetapi di tengah di sekolah, sekali lagi karena pamannya punya tanggung jawab yang lain. Dan keluarganya. Pamannya sudah tidak bisa membantu anak. Tetapi yang tragisnya juga ada laporan dari sekolah bahwa anak ini mengalami usus buntu. Dia harus segera dioperasi. Kalau usus buntunya itu pecah, dia pasti meninggal. Tanpa pikir panjang, tanpa ada hubungan saudara. Tentara ini datang membawa anak ini dan berkata operasi saja. Sampai pihak rumah sakit bertanya, ini kan bukan saudaramu Pak, ini kan biayanya mahal. Tentara ini berkata bahwa operasi saja, biayanya saya tanggung. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada hubungan saudara, tidak kenal, ketemu di pinggir jalan, tapi memperlakukan anak ini seperti anak kandung. Singkat cerita, anak ini mau dioperasi. Dan peristiwa tersebut didengar oleh komandan dari tentara ini. Dan akhirnya pihak dari TNI yang membiayai operasi tersebut atau membayar operasi tersebut. Tetapi ketika ditanya, mengapa Bapak ini rela melakukan begitu banyak hal terhadap anak tersebut? Dia hanya berkata, karena saya mengasihi anak ini. Sama seperti anak saya sendiri. Tidak kenal, melakukan tanggung jawab seperti seorang ayah terhadap anaknya. Dan dia bersedia mengasihi dengan begitu tulus. Bahkan melakukan hal yang benar untuk menyelamatkan anak tersebut. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kain tidak melakukan hal yang benar. Sehingga tadi kita baca baik-baik. Dengan sangat jelas sekali. Dia melakukan hal yang jahat. Yaitu membinasakan atau membunuh adik. Tapi tentara ini melakukan hal yang benar. Bukan dengan lidah atau bukan hanya sekedar perkataan. Atau bukan cara hidup seperti orang berdosa. Tetapi yang menariknya di sini adalah tentara ini melakukan yang dicatat oleh Alkitab di ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Itu tandanya. Itu tandanya. Perbuatan dan dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ketika dunia dan ketika kita berada di tengah-tengah dunia dan kita mengekspresikan kasih yang tulus, bagaimana kita adalah anak-anak Allah, bagaimana Allah telah mengasihi kita dan kasih itu kita berikan, kita nyatakan kepada orang lain. Saya percaya melalui kasih itu pun orang lain bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Ini tadi pagi saya masih siap-siap sebelum ke gereja. Saya dengar Tio bicara kepada mamahnya. Mamah yang cerita katanya Tio bahagia sekali. Katanya terima kasih sudah dipercaya. Kenapa? Dia bahagia karena masih 15 tahun dikasih izin bawa motor. Tapi saya ngewas-was. Tapi saya berpikir kalau tidak dikasih kepercayaan kapan dia bisa mandiri. Jadi dia kata maminya tadi itu dia begitu senang sekali. Lalu saya tanya kenapa dia harus bawa motor. Kata maminya hari ini dia pelayanan main drum.
takut telat. Padahal dalam hati saya Gojek pun bisa gak bakalan telat. Ya, ya, ya. Kalau cerita itu nanti pulang dia protes saya, papi ngomong itu buat maluin saya, padahal enggak. Tetapi seringkali kita tidak mengekspresikan kasih kepada orang yang paling dekat dengan kita, apalagi orang yang jauh. Tapi kalau kita bicara tentang kita ini anak-anak Tuhan, ayo kita bisa. Tuhan pasti mampukan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan pasti bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah? Dan Allah bekerja memampukan kita untuk bisa menyatakan kasih itu di tengah dunia ini. Karena Allah sendiri sudah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Ayo, beritakan Injil. Jangan berpikir hanya pendeta saja. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada satu video yang buat saya bingung sebelum saya lanjut ke poin terakhir. Ada kejadian di Afrika, video tersebut dimasukkan di grup pemuda Kristen. Tapi pemuda Kristen ini mungkin pemuda Kristen seluruh Indonesia grup itu. Orang gila itu berkhotbah di tengah-tengah orang. Bahkan ketika dia berkhotbah, dia ngomong firman Tuhan, orang itu mau kasih dia uang. Dia bilang, saya bukan pengemis, saya nggak butuh uang. Yang saya butuhkan adalah kamu bertobat. Wow, saya dengar itu tulisan di grup tersebut. Bagaimana orang gila itu berbicara. Saya jadi ragu apakah dia gila atau tidak. Tetapi ketika dia memberitakan bagaimana pertobatan dan orang betul-betul menyadari dosanya. Bukan itu hal yang penting sebagai bukti kasih kita kepada orang lain. Bukankah itu hal penting yang kita harus lakukan karena kita melakukan perbuatan dalam kebenaran Allah. Ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan pasti pakai kita dimanapun kita berada. Amin. Hal yang terakhir, mengapa kita orang percaya harus saling mengasihi? Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12 sampai 16 kita baca secara singkat. Lihat aja secara singkat Bapak Ibu. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Sebenarnya sampai ayat 17 pun tidak masalah. Lihat baik-baik Bapak Ibu di situ ya. Dikatakan di situ, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan apa? Kasih-Nya sempurna di dalam kita. Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dikatakan, demikianlah kita ketahui. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Dan Dia di dalam kita. Ia mengaruniakan apa? Kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan percaya bahwa kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa berada di dalam kasih, ia berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Barang siapa berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Karena Allah di dalam kita. Hal yang ketiga. Kalau Allah di dalam kita dan kita tidak mengekspresikan saling mengasihi, kita bukan saja tidak melakukan perintah Tuhan, tapi Allah yang di mana tubuh kita adalah berroh Allah dan bagaimana Allah bekerja melalui Roh-Nya memakai kita untuk menunjukkan kasih kepada saudara seiman kita, kepada orang lain. Kita tidak lakukan. Sangat disayangkan. Karena dikatakan di situ bahwa kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan Allah di dalam kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita belajar hal yang sederhana. Bukan hanya kita memahami bahwa Allah adalah kasih. Tapi Allah memerintah untuk kita saling mengasihi. Dan itu tandanya kita anak-anak Allah. Bahkan Allah di dalam kita. Dan
Allah di dalam kita yang mau kita mengekspresikan kasih itu kepada dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingat baik-baik ketika saya pertama kali diajar oleh Opahit di sekolah persiapan penuai atau SP3 menjadi seorang penginjil. Bagaimana almarhum menyampaikan kita harus mengasihi orang lain. Bentuk kita mengasihi orang lain adalah kita memberitakan Injil Kristus. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya kagum. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan bukan hanya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau kasih itu kita tunjukkan kepada dunia ini. Orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi Yesus Kristus. Opa pun pernah berkata kepada saya dan Mei ketika kami di Tiranus. Dia berkata, kalian suami istri, kalau bisa pelayanan bersama-sama. Saling menopang satu sama lain. Jangan pernah saling tinggalkan. Dan itu menarik Bapak Ibu. Itu pesan yang singkat dari Opahit. Tapi pesan itu ternyata kalau kita lihat baik-baik, itu ada di dalam Alkitab. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, ya kita betul harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi dunia ini. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa di dunia ini. Seperti kasih Allah yang datang ke dalam dunia. Mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Karena Allah ada di dalam kita. Ayo. Saya percaya bahwa ketika kita mengasihi atau saling mengasihi satu sama lain, kita harus paham bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Kita harus paham bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan tandanya anak-anak Allah hidup saling mengasihi, menyatakan kasih itu. Bahkan kita ini adalah Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Maka marilah kita menunjukkan kasih ini, atau kasih itu kepada dunia ini. Amin. Amin. Ya, jadi firman Tuhan yang singkat dengan tema saling mengasihi. Ya. Pertanyaan begitu singkat, mengapa kita harus saling mengasihi? Hal yang pertama, karena saling mengasihi merupakan perintah Allah. Sekali lagi hal yang kedua, karena tandanya anak-anak Allah. Dan hal yang ketiga, karena Allah ada dalam kita. Allah sudah mengasihi kita, maka kita marilah kita menghidupi kasih Allah itu dengan mengasihi sama manusia, sama seperti diri kita sendiri. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian. Satu pujian. Saya undang tim musik maju ke depan. Saya undang juga singer Bapak Ibu yang bernyanyi, ibu-ibu, bukan Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu semua nih ya. Kita nyanyi satu lagu ya, sebentuk ucapan syukur kita ya. Kita nyanyi El Shaddai Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Kuasa itu Dia telah menebus dosa kita ya. Tak usah ku takut menjalani hidup ini ya.
menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku susah, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih untuk penyampaian firman hari ini yang mengajarkan kita kembali bagaimana kita hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih itu kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang masih bisa kami dengar. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami tugaskan, diperintah oleh Engkau untuk saling mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan mengorbankan diri-Mu
dengan menyatakan kuasa-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mewujudkan kasih itu, di mana kami mau memberikan apa yang bisa kami berikan sebagai persembahan kepada Engkau. Biarlah kami boleh memberikannya dengan tulus, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian sukacita lagi, yaitu Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Silahkan yang bertugas. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan untuk Tuhan. Selanjutnya saya persilahkan bagi yang membawa partai jemaat dan pengumuman yang lainnya. Oh, Pak Saud, silakan Pak Saud. Ya, kita mendengar warta. Terima kasih Pak Pendeta Alek atas firman Tuhannya. Dan kembali supaya kita saling mengasihi. Memang kalau kita teliti bahwa semua orang punya kasih. Ada 4 kasih itu, kasih filia, storge, dan eros. Itu dimiliki. Hingga bertanya kenapa orang lain juga mengasihi. Yang hilang pada saat itu adalah kasih agape. Kasih agape itu diberikan kepada kita pada saat kita percaya kepada Tuhan. Hingga kita memiliki kasih walaupun orang lain memiliki kasih. Sebab kenapa saya mengasihi? Saya amal supaya masuk surga. Kalau kita punya kasih walaupun kita melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Akan mendengar dan warta. Sembahan kita adalah 615. Terima kasih atas tanggal 20 Maret dan ulang tahun Tuhan. Ya ini tetap lewat itu Ibu Yopi dan juga saudara Agan yang berulang tahun tanggal 9 dan juga tanggal 11 Maret. Terus kita dukung dalam doa. Ya ini untuk melayani minggu ya.
bisa dibaca, ada semua hadir ya. Nah, bisa dibaca ini pelayanan tanggal 27 Maret. Terus Bapak Yopi setiap minggu jam 9 ya, kita doakan supaya banyak orang yang mendengarkan, bahkan bisa dikuatkan orang-orang yang mendengarkan Bapak Yopi ini setiap di Radio Cepi ya, setiap minggu pagi jam 9. Ini pokok doa bangsa dan negara, Kota Cimahi, gereja kita, dan juga penanganan pandemik, pasien, ada pokok doa lain yang sakit ya. Ada pokok doa lain? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh diberkati akan firman Tuhan supaya kami saling mengasihi dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kasih Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami boleh berbagi kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan supaya kami juga bisa mengasihi istri kami, mengasihi anak kami, dan juga mengasihi orang-orang yang tidak seiman dengan kami, sehingga kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Pak Alek telah memberitakan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga tolong Pak Alek dalam setiap pelayanannya. Tuhan juga yang bekerja, dan juga Ibu, dan juga berdoa untuk Tio yang saat ini melayani, dan juga untuk Stanley. Tuhan berkatilah supaya Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya dari presiden sampai bawahannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, sehingga boleh mereka memerintah negara ini dengan bijaksana. Tidak hanya mementingkan yang mayoritas, tapi juga mereka juga boleh mementingkan minoritas juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pejabat, anak Tuhan yang memimpin. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka supaya mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya, supaya melalui kehidupan mereka banyak orang yang menyaksikan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam menangani virus saat ini juga, virus yang mereka berdoa. Biarlah Tuhan juga campur tangan Tuhan, menolong Tuhan, supaya pandemik ini boleh berlalu Tuhan. Sehingga boleh kami Tuhan saling kembali, saling menyapa satu dengan yang lain, sehingga pemberitaan Injil tidak terhalang karena komunikasi Tuhan. Tapi kami mau berdoa, biarlah Tuhan kami serahkan setiap orang-orang yang kena pandemik saat ini, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Anak-anak Tuhan juga mungkin yang terpapar, kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap berita yang disampaikan boleh juga menguatkan dan juga membangun, khususnya untuk anak-anak Tuhan. Bahkan berkati setiap pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan juga penginjil Tuhan, sehingga mereka berkati keluarga mereka, dan juga berkati Tuhan juga Tuhan anak-anak mereka Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan Pak Nelson. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan telah menghantar orang yang tinggal di sana sehingga mereka boleh melayani mereka. Kami terus berdoa supaya hari demi hari Tuhan mereka juga rindu untuk pelayanan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong keluarga Pak Nelson Tuhan, sehingga sukacita yang daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Setiap orang-orang yang telah diinjili, biarlah Tuhan juga yang menolong. Biarlah Tuhan juga supaya benih Injil yang mereka dengarkan boleh bertumbuh, bahkan satu waktu mereka boleh mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk juga yang berulang tahun itu Ibu Yopi dan juga Haga. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikanlah juga umur panjang dan juga kesehatan,
Ajar mereka Tuhan supaya mereka juga boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka memperoleh kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga pada saat ini untuk keluarga Chandra yang akan berulang tahun pernikahan tanggal 25 Maret ini. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga mereka, menolong mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh terus berjalan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, sehingga sukacita yang daripada Tuhan terus ada dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami doakan juga Ibu Lidi, juga Leka Impu, dan Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Michael juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan. Berdoa untuk juga Daikam Kardina dan juga Mama Chandra, Tuhan juga berkati mereka dalam sakit mereka, supaya mereka terus Tuhan memohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjamah setiap kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap rencana-rencana gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolongnya, memberkati, sehingga berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yopi, biar Tuhan berkati Tuhan. Di masa tuanya berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemain musik, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik, juga mengembangkan talenta yang mereka miliki Tuhan. Untuk juga UL dan singer Tuhan kami doakan, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati suara-suara mereka Tuhan, supaya suara mereka boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah seluruh doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bagi yang hafal, ya, bersama dengan saya. 3, 2, 1. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kiranya cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyata atas hidupmu hari lepas hari, dan biarlah tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu maupun keluargamu mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Mari kita katakan segala puji, hormat, dan syukur. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, setiap hidupku
syukur kembali ya Tuhan atas tuntunan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan memberikan pemulihan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan harapan yang baru di dalam Engkau, di dalam menjalankan kehidupan kami ke depan. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, melalui kemurahan hati-Mu, melalui anugerah-Mu yang besar kepada kami, minggu depan Kau akan mengumpulkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah Allah kami, Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.